are prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Zoal Story. Nah, kali ini saya akan membahas seputar informasi kredit motor Honda. Sebenarnya nggak cuma kredit motor Honda sih ya, kredit motor apa saja kawan-kawan. Jadi beberapa orang mengajukan kredit itu ada yang ACC, ada yang ditolak. Nah, sekarang saya akan tanya langsung ke bagian marketing atau salesnya. Pasti mereka kan tahu ya, kira-kira yang ditolak itu karena kenapa, kemudian yang di ACC kira-kira syaratnya itu apa saja biar di ACC untuk pengajuan kreditnya. Oke, langsung saja kita akan tanya-tanya ke sales marketingnya. Oke kawan-kawan, jadi sekarang saya ada di counternya Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Di sini ada CBR 250 RR, Honda Forza 250. Kemudian ada CBR 150, ada CB 150R juga, Special Edition warna merah. Oke, sekarang kita langsung tanya-tanya saja ke bagian marketingnya. Nah, di sini ada teman saya, Mbak Tari. Mbak Tari ini sudah sering banget saya ajak kolaborasi buat tanya-tanya seputar kredit motor Honda. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Jadi gini Mbak Tari, kenalin dulu. Namanya siapa? Tari ya. Kontak marketingnya nanti dicantumin di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang mau pengajuan kredit motor Honda bisa langsung hubungi kontaknya, nanti ada di deskripsi ya. Oke, jadi ini Mbak, banyak sekali pertanyaan seputar pengajuan kredit nih. Jadi kan namanya kredit itu ada yang di ACC, ada yang ditolak. Nah, kira-kira yang di ACC itu syaratnya wajib apa sih? Yang jelas di ACC? Kalau yang jelas di ACC, yang satu dia pasti punya pekerjaan tetap. Punya pekerjaan tetap? Kerjanya udah pasti ya. Jelas. Terus yang kedua, meskipun dia kerjanya nggak tetap, dia kerjanya kontrak, yang penting dia rumah sendiri. Rumah sendiri. Jadi walaupun kerjanya nggak tetap, asalkan rumah sendiri. Itu udah pasti ya. Itu udah pasti ya. Terus poin selanjutnya apa kira-kira? Terus meskipun di rumah sendiri dia nggak kerja, ada usaha juga bisa. Oh, ada usaha nih. Andai kan nggak kerja tapi punya usaha ya. Iya. Itu kemungkinan besar di ACC ya. Di ACC. Ada lagi nggak, Mbak? Yang terpenting itu dia nggak ada blacklist dimanapun. Oh, jadi Itu yang sebelum-sebelumnya poin belum pertama. ada backlist ya? Iya. Jadi walaupun dia kerja, punya rumah sendiri, punya usaha, tapi kalau pernah kredit dan blacklist bakal berarti ditolak. bakal ditolak ya? Yang jelas namanya bersih ya? Betul. Yang namanya nggak bersih dong kalau udah blacklist ya. Iya, maksudnya Pokoknya kalau yang mau di ACC namanya itu harus benar-benar yang bersih. harus yang bersih kan berarti kan? Terus ada lagi nggak kira-kira? Syaratnya nih yang pasti di ACC nih kalau kredit nih? Kayaknya itu aja sih. Itu aja ya? Yang jelas sih dia nggak pernah blacklist aja ya, nggak ada blacklistnya aja. Gitu. Oh gitu. Kalau yang ditolak kira-kira yang gimana? Kalau yang ditolak Biasanya? otomatis dia yang pasti yang blacklistnya banyak. Yang blacklistnya banyak jelas ditolak. Pasti. Terus apalagi contohnya nih, andaikan saya masih ngontrak nih. Kalau ngontrak itu gimana? Kira-kira bakal ACC atau enggak? Tergantung ya. Tergantung. Kontraknya itu meskipun kontrak dan kerjanya tetap, tapi kalau namanya sudah jelek di mana-mana juga nggak bakalan bisa di ACC. Oh gitu. Tapi kalau dia ngontrak terus dia kerjanya Jelas. biarpun dia kerjanya juga nggak tetap, tapi nama dia bersih, dia nggak pernah blacklist, di kemungkinan Ada kemungkinan di ACC. Tapi ada kemungkinan ditolak juga ya. Kalau Kalau dia ngontrak. namanya bersih sih kemungkinan ditolaknya kecil ya. Lebih besar diterimanya ya. Iya. Lebih besar diterima. Jadi kalau rumahnya ngontrak belum rumah sendiri masih bisa ya. Soalnya kan orang biasanya mikir kalau belum rumah sendiri ditolak. Oh enggak kok, yang penting dia ada kerjaan aja dan nama dia juga belum blacklist aja. Oh, tapi kalau andaikan udah ngontrak kerjanya nggak jelas semuanya. Nggak jelasnya gimana nih? Ya maksudnya kira-kira dia nggak tahu perusahaannya di mana, yang penting ditanyain kerja gitu aja Tapi semua. kalau dia nggak ada slip gaji ataupun ID card bukti tanda kerja juga susah. Oh, syaratnya memang harus ada slip gajinya ya. Ada.
Oh gitu. Jadi syaratnya harus ada. Meskipun nggak ada slip gaji, seenggaknya dia ada ID card. Oh gitu. Bukti dia Kerja gitu. kerja gitu. Oh kayak gitu. Nah sering banget ada yang nanya kayak gini. Kalau beli motor, ini kan di Bekasi ya, Mbak Tari ya. Kalau beli motor di luar Bekasi bisa nggak? Contohnya Jabodetabek deh, Jakarta, Bogor gitu. Bisa, cuman kalau dia seandainya dia KTP-nya Bekasi nih, dia Heeh. belinya di Jakarta, di Iya. Depok ataupun di Bogor, pasti dia akan kena perwil. Pelanggaran wilayah ya. Ya, betul. Kalau Jakarta Bekasi biasanya sekitar 2,5 ya. Tapi kalau untuk Bogor biasanya lebih gede ya. Lebih gede, Lebih lebih gede. dari 2,5. Oh, yang jelas masih area Jabodetabek ya. Ya, betul. Tapi kalau KTP daerah nih sering banget ada yang komen kalau KTP-nya Jawa Tengah semuanya gitu. Nggak bisa. Jadi kalau KTP Jawa Tengah solusinya ya harus punya saudara atau teman di sini Ya, kan. betul. Dia harus punya saudara atau teman yang KTP-nya itu Bekasi, Jakarta, Depok ataupun Bogor, itu masih bisa diproses. Bisa. Nanti tinggal kalau setelah beli ganti nama gitu aja ya. betul. Tapi kalau KTP dari kampung nggak bakal bisa nih. Nggak bisa. Nah, untuk persyaratan kredit terbaru 2022 apa aja nih syarat kreditnya? Persyaratan memang nggak pernah berubah ya dari dulu. Mm-mm. Itu harus ada KTP, KTP, kakak. sama kalau memang dia usaha ada bukti usaha. Kalau Oh, memang gitu. dia kerja harus ada ID card, Heeh. kalau enggak slip gaji. Oh, gitu. Terus setelah kita ngajuin kredit nih semuanya nih, itu di surveinya biasanya kapan tuh? Tergantung dari konsumennya. Kalau konsumennya minta hari ini juga Bisa. hari ini. Dan Jadi untuk- sekarang ke dealer nih. Terus Mbak mau beli motor kredit gitu. Terus di dealer berarti hari ini langsung bisa survei. bisa. Kalau untuk hasil surveinya biasanya berapa Untuk hari? hasil survei itu maksimal 1 sampai 2 hari ya. Maksimal 1 sampai 2 hari. Nah, itu ntar ada hasilnya nih diterima atau enggaknya. Terima atau enggaknya. Oh, kayak gitu ya. Oke. Jadi sudah untuk infonya kira-kira bocoran yang di ACC yang enggak sudah dijelasin semua sama Mbak Tari. Jadi mungkin cukup ya Mbak ya. Cukup. Nanti kontak marketingnya ada di deskripsi ya. Kalau mau kredit motor hubungi saya. Tuh. Oke, kawan-kawan. Jadi sudah dijelaskan semua sama Mbak Tari. Ini dia bukan sales marketing lagi melainkan SPV. Jadi kalian bisa langsung WA nanti buat kalian yang mau inden atau mau beli motor secara cash maupun kredit itu bisa hubungi kontak marketing Mbak Tari. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Untuk dealernya juga nanti akan saya cantumkan ya alamatnya. Siapa tahu kalian tinggal di dekat-dekat Bekasi ya, Jabodetabek, pingin langsung datang ke Bekasi Motor bisa. Biasanya kan orang pingin lihat langsung ya unitnya seperti apa, itu bisa. Jadi bisa hubungi kontak marketingnya atau datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer kawan-kawan. Oke, jadi cukup sekian ya video kali ini. Semoga informatif dan bermanfaat tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya dari channel Zol Story. Sampai jumpa.